Dokumen sumber yang ada di meja kita saat ini menyajikan sebuah teka-teki pemikiran yang luar biasa memikat. Ya, setuju. Ini dokumen yang sangat kaya. Betul sekali. Teks ini berjudul Paradoks Turunnya Nabi Isa. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan, jika Anda adalah tipe orang yang gemar membongkar makna filosofis di balik teks-teks klasik dan melihat bagaimana gagasan dari masa lalu bisa secara mengejutkan memantulkan realitas peradaban kita hari ini, nah, Anda berada di tempat yang tepat. Tepat karena kita akan menggali cukup dalam hari ini. Pasti. Misi eksplorasi kita hari ini adalah membedah struktur argumen, filosofi, dan simbolisme yang ditawarkan oleh dokumen ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin memberikan satu catatan penting untuk Anda. Tujuan kita di ruang ini murni untuk melaporkan dan menganalisis ide-ide di dalam teks ini secara objektif. Kita bertindak sebagai penjelajah gagasan, kan? Sepenuhnya objektif. Itu batasan yang sangat krusial untuk eksplorasi kita hari ini. Benar. Kita tidak sedang mengambil posisi teologis. Kita tidak sedang berdebat soal keimanan dan sama sekali tidak mengesahkan pandangan agama tertentu. Kita hanya akan melihat apa yang ditawarkan oleh teks ini sebagai sebuah literatur pemikiran. Ya, kita akan mendekati dokumen ini sebagai sebuah studi kasus intelektual. Fokus kita adalah melihat bagaimana penulis teks ini membangun logika di atas sebuah paradoks dan bagaimana argumen tersebut mencoba relevan melintasi perubahan zaman. Mari kita langsung masuk ke inti permasalahannya. Dokumen ini menyoroti sebuah paradoks yang sangat mencolok di dalam khazanah teks-teks Islam. Di satu sisi, dinyatakan secara tegas, absolut, tanpa ruang perdebatan, bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Pintu kenabian telah dikunci rapat. Tidak ada nabi setelahnya. Itu adalah dogma sentralnya ya? Dogma sentral, betul. Namun di halaman yang sama, dokumen ini memaparkan adanya hadis-hadis sahih atau catatan tradisi yang dianggap valid secara historis yang menyatakan bahwa menjelang titik akhir sejarah manusia, Isa ibnu Maryam atau Yesus akan turun kembali. Sebuah kontradiksi yang sangat kentara pada pandangan pertama. Sangat kentara. Dan teks ini mengutip sebuah redaksi yang terdengar dramatis. Bunyinya seperti ini, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hampir saja turun di tengah kalian, putra Maryam sebagai hakim yang adil." Oke, mari kita urai hal ini. Mungkin sosok Nabi ini bisa masuk kembali tanpa melanggar aturan pertama tadi? Yang sangat menarik di sini adalah dokumen ini berargumen bahwa kebingungan yang Anda rasakan tadi sebenarnya berakar dari kecenderungan manusia untuk menyederhanakan konsep waktu dan institusi sejarah. Menyederhanakan bagaimana maksudnya? Gini, kita seringkali memvisualisasikan waktu itu seperti sebuah garis lurus yang kaku, dari titik A ke titik B. Namun teks ini menawarkan sebuah resolusi struktural. Penulis membedah definisi presisi dari frasa penutup para nabi itu sendiri. Menurut analisis teks ini, yang ditutup secara permanen adalah kemunculan institusi kenabian yang baru. Sebentar, jadi titik tekannya ada pada kata baru. Apakah teks ini membedakan antara status seseorang sebagai nabi dengan fungsi operasionalnya? Penulis dokumen ini dengan sangat hati-hati membuat distingsi tersebut. Kenabian sebagai sebuah sistem yang membawa wahyu baru atau hukum baru, itu diklaim telah selesai, telah disempurnakan. Oke, jadi sistemnya yang sudah dipatenkan, ibaratnya begitu ya? Tepat. Turunnya kembali Nabi Isa dalam kerangka logika teks ini bukanlah kemunculan seorang nabi baru yang datang untuk merombak sistem atau membawa syariat baru apalagi menggantikan posisi penutup tadi. Lalu dia diposisikan sebagai apa? Sebaliknya, ia diposisikan sebagai sosok dari masa lalu yang sebelumnya telah diangkat dan kini dikembalikan dengan deskripsi pekerjaan yang sama sekali berbeda. Deskripsi pekerjaan yang berbeda. Untuk memastikan kita semua, termasuk Anda yang sedang mendengarkan, berada di halaman yang sama, istilah syariat yang sering muncul di teks ini merujuk pada apa secara spesifik dalam argumen ini? Dalam konteks teks ini, syariat bisa dipahami sebagai konstitusi atau kerangka hukum dan moral yang sudah mapan. Jadi narasi ini tidak menempatkan Isa sebagai pembawa konstitusi baru. Dia tidak menulis ulang hukumnya. Sama sekali tidak. Ia dikembalikan fungsinya semata-mata sebagai pengikut dari konstitusi yang sudah selesai tersebut, dengan satu tugas spesifik, yakni menjadi hakim yang adil. Ia datang untuk menegakkan keadilan di bawah payung sistem yang klaimnya sudah disempurnakan tadi. Kalau kita perhatikan, pergeseran sudut pandang ini mengubah kontradiksi yang tampak kasar menjadi sebuah harmoni. Dokumen ini seolah mencoba menyampaikan bahwa
Proses transfer informasi langit ke bumi memang sudah selesai, tetapi sejarah manusia terus berjalan menuju titik krisisnya. Iya, implementasi oleh manusia di bumi masih terus berlanjut dan seringkali menabrak krisis. Benar, dan di titik krisis itulah sosok hakim ini dihadirkan. Ini sangat masuk akal secara struktural. Cara teks ini menstruktur ulang paradoks waktu tersebut memang membuka ruang diskusi yang lebih luas. Karena setelah merapikan masalah logika linier tadi, dokumen ini membawa kita pada tantangan berikutnya yang jauh lebih kompleks. Tantangan tentang apa yang dia lakukan saat turun, kan? Betul. Bagaimana kita seharusnya membaca deskripsi peristiwa yang mengiringi kembalinya sosok ini? Teks ini mengajak membacanya untuk melampaui pembacaan yang tekstual atau harfiah dan masuk ke wilayah bahasa simbolik kenabian. Nah, disinilah eksplorasi kita mulai menyentuh area yang akan terasa sangat relevan bagi realitas kita hari ini. Dokumen ini mendaftar beberapa tindakan spesifik yang kabarnya akan dilakukan oleh Nabi Isa saat ia turun. Ya, ada 4 tindakan utama yang dicatat. Mematahkan salib, membunuh babi, menghapus apa yang disebut jizyah, dan membuat harta menjadi melimpah ruah. Penulis dokumen mencatat bahwa selama berabad-abad, banyak orang membaca daftar ini layaknya sebuah naskah film aksi literal, ya kan? Seperti seseorang turun dari langit dan secara fisik menghancurkan benda-benda di jalanan. Tepat sekali, tapi teks ini menawarkan pendekatan yang sama sekali berbeda. Dokumen ini menyoroti bahwa di dalam tradisi pemikiran rasional Islam sendiri selalu ada ruang untuk membaca bahasa-bahasa profetik ini sebagai metafora. Metafora untuk perubahan struktural peradaban. Mari kita bedah contoh pertama yang ditawarkan teks ini. Mematahkan salib. Ya, jika dibaca secara fisik, maknanya menjadi sekedar vandalisme religius. Namun, teks ini berargumen bahwa salib telah berevolusi maknanya dalam sejarah manusia. Evolusi makna, jadi bukan benda fisiknya yang jadi fokus. Bukan, ia bukan lagi sekedar 2 potong kayu, melainkan lambang dari sebuah konstruksi teologi tertentu mengenai sifat Tuhan dan status Isa itu sendiri. Jadi, ketika teks menyebutkan mematahkan salib, dokumen ini menafsirkannya sebagai runtuhnya sebuah gagasan abstrak. Bagaimana sebuah gagasan bisa dipatahkan? Teks ini menggunakan sebuah konsep yang menarik, yaitu kemenangan hujah yang jernih. Hujah yang jernih, argumentasi. Betul, hujah adalah argumentasi atau pembuktian intelektual yang valid. Argumen yang dibangun di sini adalah bahwa pematahan tersebut terjadi bukan lewat pedang atau penghancuran fisik, melainkan lewat pencerahan rasional dan spiritual berskala masif. Pencerahan intelektual? Iya, teks ini membayangkan sebuah momen di mana sebuah kebenaran disajikan dengan begitu jernih dan tak terbantahkan, sehingga konstruksi teologis yang dianggap keliru tersebut runtuh dengan sendirinya di dalam pikiran umat manusia. Ini adalah pembebasan akal dari kontradiksi teologis warisan masa lalu. Saya masih mencoba mencerna bagian ini, karena lompatan dari teks harfiah berusia ribuan tahun ke kesimpulan filosofi semacam ini rasanya cukup jauh. Dan ini membawa kita ke simbol kedua yang menurut saya paling mengundang tanda tanya besar. Membunuh babi, ya? Disinilah ini menjadi benar-benar menarik. Secara sekilas, rasanya janggal. Mengapa peristiwa yang diklaim sebagai puncak sejarah peradaban manusia harus diukur dari urusan membasmi seekor hewan spesifik? Apakah dokumen ini memberikan preseden logis mengapa kita tidak boleh membacanya sekedar sebagai penegasan hukum makanan? Pertanyaan yang sangat valid. Dan disitulah letak argumen utama penulis dokumen ini. Teks ini mengkritik pembacaan yang terlalu sempit. Ia berpendapat bahwa dalam literatur religius dan kultural klasik, simbolisme hewan seringkali digunakan untuk memproyeksikan sifat-sifat manusia. Proyeksi sifat manusia, seperti fabel atau metafora karakter? Persis, penulis mengasosiasikan babi tidak sekedar sebagai hewan fisik yang diharamkan, melainkan sebagai metafora abadi untuk kerakusan, ketamakan, dan pola konsumsi yang tidak mengenal batas. Tunggu, jadi dokumen ini mencoba menarik garis lurus antara nubuat kuno ini dengan persoalan etika konsumsi modern? Bukankah itu terdengar seperti interpretasi yang, entahlah, terlalu disesuaikan dengan isu masa kini? Bagaimana penulis menjustifikasi hal tersebut? Penulis menjustifikasinya dengan melihat pola kausalitas atau sebab akibat dalam peradaban. Teks ini berargumen bahwa bahasa kenabian memang dirancang untuk bisa terus diinterpretasikan sesuai dengan level krisis peradaban pada zamannya. Oh, saya paham arahnya. Di era modern, kerakusan bukan lagi sekedar perilaku individu yang makan terlalu banyak. Kerakusan telah menjadi sebuah sistem. Teks ini menghubungkan metafora tersebut dengan gaya hidup destruktif umat manusia saat ini.
Seperti eksploitasi alam yang brutal, industri ekstraktif, hal-hal semacam itu. Ya, dan pengabaian terhadap kesehatan ekologi hanya demi pertumbuhan ekonomi tanpa henti. Kalau kita ikuti alur pemikiran teks ini, maka membunuh babi diterjemahkan sebagai sebuah revolusi kesadaran kolektif. Tepat sekali. Sebuah revolusi etika kehidupan. Sebuah momen di mana umat manusia secara global mengerem gaya hidup mereka yang merusak dan mulai membangun etika kehidupan yang menghormati kesehatan tubuh dan keseimbangan alam. Menarik sekali. Itulah kesimpulan yang ditawarkan dokumen ini. Ini bukan operasi pemusnahan hewan, melainkan operasi pemusnahan sifat destruktif di dalam diri manusia itu sendiri. Jika kita menerima premis teks ini, bahwa perubahan dimulai dari keruntuhan teologi yang salah, lalu masuk ke perubahan etika personal yang berhenti merusak alam, bagaimana hal ini beresonansi dengan cara manusia berinteraksi satu sama lain secara politik? Itu membawa kita langsung ke simbol ketiga, menghapus jizyah. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, bisa tolong jelaskan apa itu jizyah dalam konteks historis dan mengapa penghapusannya dianggap sebagai sebuah revolusi sistemik. Secara historis, jizyah adalah instrumen pajak spesifik yang diterapkan dalam struktur politik masa lalu, di mana negara memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas non-muslim dengan imbalan pembayaran pajak tersebut. Jadi ini semacam pajak perlindungan antar komunitas keagamaan yang berbeda. Ya, ini adalah sistem yang secara inheren membedakan hak dan kewajiban warga berdasarkan identitas keagamaan mereka. Struktur semacam ini lumrah di hampir semua peradaban pramodern. Lalu, apa argumen dokumen ini mengenai penghapusan sistem tersebut oleh sang hakim yang adil? Apakah sekedar perubahan kebijakan fiskal belaka? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini jauh lebih radikal dari sekedar pajak. Dokumen ini berargumen bahwa jizyah melambangkan struktur politik polarisasi. Sebuah sistem yang masih mendikotomi manusia menjadi kita yang mendominasi dan mereka yang dilindungi atau ditekan. Tepat. Penghapusan jizyah diinterpretasikan sebagai runtuhnya sekat-sekat politis dan diskriminasi tersebut. Penulis menyiratkan bahwa di titik itu, umat manusia sudah sangat dekat dengan kebenaran, sehingga struktur politik yang mendiskriminasi menjadi usang. Instrumen politik yang membeda-bedakan kelas manusia berdasarkan kepercayaan menjadi sama sekali tidak relevan. Ini adalah gambaran dari sebuah tatanan sosial ekonomi di mana dominasi satu kelompok atas kelompok lain dihapuskan. Keadilan tidak lagi dibangun di atas dominasi, melainkan atas dasar kesadaran kemanusiaan. Itu analisis yang luar biasa, karena seringkali kita melihat bahwa struktur politik yang mendominasi hampir selalu terikat erat dengan penguasaan sumber daya ekonomi. Yang mana itu bermuara pada simbol terakhir kita. Simbol keempat, harta melimpah ruah. Dan jujur saja, bagian ini terdengar paling utopis bagi saya. Teks tersebut mengutip bahwa pada masa itu, harta akan melimpah ruah hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Mengapa dalam skenario logis apapun, seorang manusia akan menolak harta? Itu adalah paradoks modern kita, kan? Betul. Kita hidup di peradaban yang dibangun di atas dasar kompetisi memperebutkan kapital. Kekayaan adalah segalanya saat ini. Bagaimana dokumen ini menjelaskan fenomena penolakan kekayaan tersebut secara rasional? Disinilah teks ini menawarkan analisis psikologis yang paling mendalam menurut saya. Dokumen ini berargumen bahwa deskripsi tersebut tidak sedang berbicara tentang hiperinflasi uang atau sekedar hujan emas dari langit. Lalu tentang apa? Teks ini menyoroti hilangnya kerakusan manusia. Ia sedang membedah apa yang di era modern kita kenal sebagai mentalitas kelangkaan atau scarcity mindset. Bagaimana teks ini menghubungkan mentalitas kelangkaan dengan penolakan terhadap harta? Argumennya berpusat pada pertanyaan ini. Mengapa manusia modern bertindak begitu tamak? Mengapa seseorang yang sudah memiliki segalanya masih merasa perlu untuk menumpuk lebih banyak lagi kekayaan? Karena mereka merasa terancam. Persis. Teks ini memosisikan bahwa ketamakan manusia lahir dari ketidakadilan sistemik. Ketika Anda hidup dalam sistem ekonomi atau sosial yang tidak menjamin hak-hak dasar Anda, di mana Anda bisa jatuh miskin besok akibat sakit atau krisis ekonomi, Anda akan meresponsnya dengan ketakutan. Ketakutan akan kekurangan. Ya, ketakutan akan masa depan inilah yang memaksa manusia untuk menumpuk harta sebagai bentuk pertahanan diri yang paling masuk akal. Jadi, dokumen ini menyarankan bahwa kerakusan bukanlah sifat dasar biologis manusia, melainkan sebuah respons traumatis terhadap sistem yang tidak adil. Itu poin terdalamnya.
Dan ketika sosok hakim yang adil ini hadir, teks ini berargumen bahwa ia membawa keadilan yang absolut dan sistemik. Ketika dominasi politik usang dikombinasikan dengan keadilan yang hakiki, ketakutan manusia akan hari esok perlahan menguap. Ketika ketakutan itu hilang, maka fungsi psikologis dari harta yang berlebih itu sendiri ikut runtuh. Harta tidak lagi dilihat sebagai tameng untuk bertahan hidup. Itulah momen di mana kekayaan kehilangan daya tarik obsesifnya. Dan orang-orang tidak lagi merasa perlu untuk menimbunnya menjadi rebutan. Jika kita merajut keempat benang simbolik ini bersama-sama, dari runtuhnya konstruksi teologis, matinya kerakusan yang merusak, hilangnya dominasi politik, dan musnahnya kecemasan ekonomi, dokumen ini sebenarnya sedang menggambar sebuah cetak biru pemulihan peradaban yang sangat komprehensif. Itulah sintesis utama yang ditarik oleh penulis dokumen ini. Ia menyimpulkan turunnya Nabi Isa sebagai simbol penyetelan ulang kesadaran manusia secara global yang beroperasi di 3 lapisan peradaban sekaligus. 3 lapisan. Bisa Anda rincikan sedikit? Lapisan pertama adalah spiritual atau teologis. Cara manusia secara kolektif memahami Tuhan tanpa kontradiksi logika. Lapisan kedua adalah etis dan ekologis. Cara manusia hidup dalam tubuh mereka dan menyeimbangkan interaksi mereka dengan alam. Yang diwakili oleh membunuh babi tadi. Benar. Dan lapisan ketiga adalah struktural. Cara manusia membangun sistem sosial dan ekonomi mereka agar terbebas dari dominasi kelas dan ketakutan finansial. Untuk Anda yang mendengarkan ini, dimanapun Anda berada saat ini, coba bayangkan cermin yang disodorkan oleh dokumen ini ke hadapan wajah dunia kita hari ini. Analisis yang kita baca dari teks ini rasanya menangkap kontras yang sangat tajam dengan realitas yang kita hadapi sehari-hari. Kontras yang bahkan bisa dibilang menyedihkan. Sangat. Dunia kita saat ini dipenuhi oleh agama yang seringkali diubah menjadi bahan bakar konflik sektarian. Ini adalah dunia di mana ilmu pengetahuan dan industri berkembang pesat, namun kehilangan arah moral, buta terhadap dampak ekologisnya. Dan secara ekonomi, kita dikelilingi sistem dengan ketimpangan ekstrim antara segelintir elit dan mayoritas populasi. Dan justru karena kontras yang ekstrim itulah, menurut kesimpulan dokumen ini, umat manusia di abad ini sebenarnya sedang mengalami kehausan eksistensial. Kehausan akan sebuah solusi yang radikal, bukan sekedar tambal sulam kebijakan. Ya, kita menyadari bahwa kita butuh kebenaran yang jernih, yang menenangkan akal, dan menyegarkan jiwa yang kelelahan oleh ketidakpastian. Kabar kenabian ini merespons kehausan tersebut. Ada satu istilah yang sering dilekatkan pada diskusi semacam ini, yaitu bahwa narasi ini bersifat eskatologis atau berkaitan dengan akhir zaman. Bagi sebagian orang, istilah ini mungkin langsung memicu bayangan tentang skenario kiamat yang destruktif. Bagaimana dokumen ini meredefinisi hal tersebut? Teks ini menolak pandangan eskatologis yang fatalis, yang hanya menyuruh kita duduk diam menunggu kehancuran. Sebaliknya, dokumen ini menempatkan narasi tersebut sebagai sebuah kompas, sebuah isyarat arah yang seharusnya ditempuh peradaban kita. Menuju kejelasan iman, kesehatan hidup, dan keadilan sosial. Tepat, ia bukan sekedar cerita akhir zaman, melainkan visi tentang puncak ideal yang harus kita tuju secara aktif, bukan ditunggu secara pasif. Jadi, apa arti semua ini bagi kita? Kita memulai sesi hari ini dari sebuah titik kebingungan, sebuah paradoks teologis tentang bagaimana mungkin ada nabi turun lagi setelah pintu kenabian ditutup. Namun melalui lensa teks ini, paradoks itu menjadi sebuah harmoni yang logis. Sebuah dekonstruksi yang brilian dari penulisnya. Dan dari sebuah paradoks teologis, narasi ini menjelma menjadi sebuah cermin yang memantulkan kerinduan terdalam umat manusia terhadap dunia yang selaras dengan kebenaran. Kerinduan yang sifatnya universal dan melampaui batas waktu. Nah, saat kita mencapai penghujung penelusuran kita hari ini, ada sebuah pemikiran akhir yang ingin saya tinggalkan untuk Anda. Jika teks ini benar, bahwa pemulihan besar dunia ditandai dengan hilangnya kerakusan dan runtuhnya sistem yang mendominasi, pertanyaannya untuk Anda adalah, sebuah pertanyaan yang menantang. apa satu babi kerakusan dalam rutinitas harian Anda atau satu jizyah prasangka dalam pikiran Anda yang bisa Anda hentikan hari ini sebagai langkah kecil Anda sendiri menuju kesadaran global tersebut? Terima kasih telah ikut dalam penelusuran mendalam hari ini dan berpikir bersama kami. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Teruslah kritis membaca realitas di sekitar Anda dan sampai jumpa di ruang diskusi kita berikutnya.